Yes, terima kasih. Selamat malam. Saya Sinta Miranda. Saya penulis juga dan juga aktif di Yayasan Bhinneka Nusantara. Yang saya mau tanyakan adalah ada begitu banyak kreasi sehubungan dengan penistaan kepada sahabat-sahabat kita, eyang kita dari Gerakan Wanita Indonesia. Sementara banyak korban yang masih ada, termasuk di keluarga saya 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki, ayah saya. Apakah ada terpikir dari kita untuk meniadakan monumen Lubang Buaya yang merupakan simbol dari pendustaan sejarah sekian puluh tahun lamanya? Saya berharap para aktivis dan para pembela kemanusiaan untuk mengadakan petisi atau apapun untuk menghancurkan monumen Lubang Buaya. Terima kasih. Seolah-olah PKI korban, seolah-olah PKI terzalimi, seolah-olah PKI bukan penjahat tapi pahlawan. Kurang ajar. Insya Allah. Bulan Juli tahun 1965 secara resmi Bung Karno mengizinkan saudara dibentuknya angkatan kelima, buruh dan tani diberikan senjata, saudara. Begitu diizinkan, saudara, maka PKI saudara mendatangkan 2000 kadernya, 2000 kadernya dibawa ke Jakarta, dikumpulkan di lapangan Halim Perdana Kusuma untuk dilatih perang, saudara. Mereka diajarkan cara lempar granat, diajarkan cara nembak, resmi, legal, seizin presiden. Masya Allah. Itu bulan Juli tahun 1965, saudara. Mereka atur semua rencana, saudara. Partai Murba itu dulu kawannya PKI yang dirikan Tan Malaka. Dulu Tan Malaka ikut PKI, tapi begitu tahu kekejaman PKI dia keluar dari PKI, saudara. Dia dirikan partai baru namanya Partai Murba. Apa itu Murba? Musyawarah Rakyat Banyak. Partai Murba memberitahu kepada Bung Karno, awas PKI mau kudeta. Oh, PKI marah, minta kepada Bung Karno, bubarkan Partai Murba. Dibubarkan tanggal 30 September. Tentara-tentara Angkatan Darat sudah gerah, saudara. Gerah dengan PKI, jenderal-jenderal gerah. Kenapa jenderal-jenderal gerah? Karena banyak kolonel direkrut PKI, karena banyak prajurit direkrut PKI, saudara. Ini jenderal semua gerah. PKI tahu kalau jenderal-jenderal ini gerah, bagi PKI ini ancaman. Akhirnya tanggal 30 September pagi, Gerwani Gerakan Wanita Indonesia milik PKI dan Pemuda Rakyat milik PKI demo besar-besaran di Jakarta. Puluhan ribu orang demonstrasi 30 September pagi, saudara. Malamnya mereka culik 7 jenderal kita, saudara. Mereka culik, mereka bawa ke Lubang Buaya, semuanya mereka bunuh dan mereka masukkan ke dalam Lubang Buaya, saudara. Ada Jenderal Ahmad Yani, kemudian MT Haryono, saudara. Kemudian masih banyak lagi jenderal-jenderal yang lainnya. Yang selamat saat itu tidak terbunuh adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, saudara. Tapi sungguh pun beliau tidak terbunuh. Pengawalnya terbunuh, Kapten Pierre Tendea. Putrinya yang baru berusia 5 tahun tetap ditembak oleh PKI. Anak kecil, perempuan baru usia 5 tahun ditembak, saudara. Luka parah. Beberapa hari kemudian anak tersebut mati. Itulah adek Irma Nasution, saudara. Saya tanya sekali lagi, biadab tidak? Biadab tidak? Biadab tidak? Oh, enggak sampai di situ, di Yogyakarta Brigjen Katamso mereka tangkap, mereka bunuh. Saudara, Kolonel Sujono, saudara, di Yogyakarta juga mereka bunuh. Bahkan ada polisi, ajudan inspektur polisi Karasat Switubun yang menjaga rumah Wakil Perdana Menteri bersebelahan dengan rumah Jenderal Ahmad Abdul Haris Nasution, juga mereka tembak malam itu, saudara. Begitu selesai mereka bunuh, sudah besoknya
Tanggal 1 Oktober, Radio Republik Indonesia mereka kuasai, saudara. PKI mengumumkan, hari ini telah dibentuk Dewan Revolusi baru mengambil alih kekuasaan. Dan liciknya mereka, supaya rakyat tidak marah, apa mereka bilang? Soekarno tetap presiden kita. Licik, jahat, saudara. Tapi ketika itu saudara TNI Angkatan Darat, saudara jenderal-jenderalnya terbunuh, tinggal ada yaitu Abdul Haris Nasution dalam keadaan shock, luka karena berusaha lari menyelamatkan diri dari sergapan PKI, saudara. Dan ketika itu saudara ada Letnan Jenderal Soeharto yang diminta oleh kawan-kawannya segera untuk pimpin TNI Angkatan Darat, saudara. Akhirnya Soeharto, saudara, memimpin TNI Angkatan Darat. Dia serbu Radio Republik Indonesia pada tanggal 2 Oktober, saudara. Dia rebut, dia umumkan lagi ke seluruh Indonesia bahwa kudeta PKI gagal. Negara tidak bisa diambil alih oleh PKI. Tentara mengambil alih dan Soekarno tetap sebagai presiden. Jadi mereka ini licik, saudara. Mereka mau adu domba kita, saudara. Tinggal Presiden Soekarno bingung harus bersikap apa. Yang ini bela Soekarno, yang ini bela Soekarno, saudara. Ya, ketika itu posisi Soekarno lemah, saudara. Kira-kira jelas tidak? Akhirnya Soeharto mengerahkan RPKAD, saudara. RPKAD, Resimen Pasukan Khusus Angkatan Darat, kalau sekarang disebut Kopassus, saudara. Dipimpin oleh Sarwo Edi. Siapa itu Sarwo Edi? Sarwo Edi adalah mertua SBY, saudara. RPKAD dipimpin oleh Sarwo Edi menyerbu Halim Perdana Kusuma, saudara. Ya, mereka tempur. Ternyata di sana, ya, ada tentara Angkatan Darat yang jadi PKI, ada Angkatan Laut yang jadi PKI, ada Angkatan Udara yang jadi PKI, ada polisi yang jadi PKI. Mereka semuanya ditangkap, saudara. Bahkan yang menggerebek rumah-rumah jenderal itu Cakrabirawa. Cakrabirawa itu tentara, itu pengawal presiden, saudara. Tentara, mereka yang culik daripada para jenderal, mereka yang bunuh, mereka kerja buat PKI. Insya Allah. Berarti saya tanya, kalau gitu dulu tentara disusupi tidak? Tentara disusupi tidak? Akhirnya setelah direbut Halim, tanggal 5 Oktober, saudara, tanggal 5 Oktober, setelah Halim direbut, baru dikeluarkan itu jenazah dari para jenderal yang sudah ada di lubang buaya, saudara. Saya tanya sekali lagi, PKI kejam tidak? Kejam tidak? Jangan main-main, saudara. Ini bukan persoalan kecil. Ini bukan persoalan kecil.